Kembang suling kumandang suarane tulat tuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan selamat siang Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Naila Dika Asya. Saya bersekolah di SD Negeri Cinyawang 02, Kecamatan Batimuan, Kabupaten Cilacap. Saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Nur Laila, yang diterbitkan oleh Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2018 dengan judul Asal Usul Kembang Wijaya Kusuma. Nah, teman-teman, mau dengar ceritanya tidak? Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja sakti dari Jawa Timur yang bergelar Prabu Aji Pramosa. Ia memiliki watak yang keras kepala dan tidak mau tunduk dengan siapapun. Di waktu yang sama, di wilayah kerajaan Prabu Aji Pramosa di Kediri juga tinggal seorang resi mahasakti bernama Resi Kano atau Kiai Jamur. Mengetahui keberadaan si itu, Prabu Aji Pramosa merasa gelisah dan khawatir. Apakah benar Resi Kano lebih sakti dariku? Kalau terus begini, aku akan kehilangan wibawaku sebagai pemimpin di kerajaan Kediri. Aku harus mengusirnya, kata raja. Dengan dalih menyelamatkan kerajaan, Prabu Aji Pramosa mengadakan rapat istana, di mana maksud dan tujuan yang sebenarnya ialah menyingkirkan si Kano. Sang Prabu pun berhasil menghasut para penggawanya untuk mencari dan menyingkirkan si Kano. Prajurit, hamba Paduka. Ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Aku ingin kalian mencari dan menyingkirkan si Kano. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku. Perintah raja. Dengan penuh rasa hormat, sang patih menjawab, "Sendiko dawuh Prabu." Rencana Prabu Aji Pramosa yang hendak menyingkirkan si Kano pun akhirnya sampai ke telinga sang resi. Sepertinya aku sudah tidak aman lagi tinggal di sini.
Prabu Aji Pramesa menginginkan kematianku. Aku harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat aman. Kata Resi. Dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Aji Pramesa, Resi Kano pun meninggalkan kerajaan Kediri. Ia mengembara, menembus semak belukar, naik turun gunung, dan tanpa mengenal lelah, Resi Kano pun akhirnya sampai di pantai selatan Pulau Jawa bagian barat yang bernama Cilacap. Sepertinya di depan sana ada sebuah gua. Terlebih lagi, gua itu terletak di sebuah hutan. Sudah pasti tidak ada orang yang lewat di sekitar sini. Sebaiknya aku bertapa di sana, ujar Resi Kano. Keesokan harinya, dengan perasaan takut, patih kerajaan menghadap Prabu Aji Pramesa. Ampuni kami, Prabu. Kami telah mendatangi tempat tinggal Resi Kano, tetapi Resi Kano tidak ada di kediamannya, ungkap patih kerajaan. Mendengar berita tersebut, Prabu Aji Pramesa semakin marah, sembari mengepalkan tangan, mengerutkan gigi, dan memekakan telinga. Prabu Aji Pramesa berkata, "Mana mungkin Resi Kano dapat meninggalkan tanah Kediri dengan mudah. Elingo kabe, aku ora bisa ditandingi nang wong liya. Cari dan tangkap Resi Kano. Jangan pulang sebelum kalian menemukannya." Perintah Prabu Aji Pramesa. Berkat kegigihan dan usaha yang tiada henti, Prabu Aji Pramesa dan para penggawanya berhasil menemukan tempat persembunyian sang Resi. "Wahai Resi, kau sudah tidak bisa kemana-mana lagi." Tanpa menyanyiakan waktu, Prabu Aji Pramesa segera menghujamkan senjatanya ke tubuh sang Resi yang sedang bertapa. "Terimalah ini, siap!" Peristiwa yang luar biasa terjadi. Seketika jasad Resi Kano menghilang bersamaan dengan suara gemuruh. Langit yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Terlihat kilat dan petir yang sangat dahsyat. Keadaan kacau ini membuat Prabu Aji Pramesa merasa takut dan heran dengan menghilangnya jasad Resi Kano. Namun, Resi Kano dapat mengatasi keadaan tersebut dengan membaca mantra-mantra yang dimilikinya. Pada saat yang sama, datanglah seekor naga besar yang menjulur-julurkan lidahnya, mendesis dengan mata seolah hendak melahap Prabu Aji Pramesa. Gelombang laut menjadi besar bergulung-gulung hingga banyak penyu yang bergerak ke tepi pantai, sehingga pantai itu dinamakan Pantai Teluk Penyu. Singkat cerita, dengan sigapnya, Prabu Aji Pramesa segera melepaskan anak panah sehingga tepat mengenai naga raksasa itu. Teman-teman, rupanya naga raksasa tadi jelmaan dari seorang putri cantik. Putri cantik itu berlari-lari sambil memanggil-manggil Prabu Aji Pramesa. Matur nembah nuwun Prabu. Karena anak panah itu, aku bisa menjelma kembali menjadi manusia. Namaku Dewi Wiswati, dan sebagai tanda terima kasihku, terimalah
kembang cangkok Wijaya Kusuma yang tidak akan Prabu dapatkan dari alam biasa. Barang siapa yang memiliki benda ini, ia akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Hendaknya Paduka menjadi saksi. Pegunungan karang ini yang akan saya beri nama Nusa Kembangan, sebab saya menyerahkan kembang cangkok Wijaya Kusuma di atas pulau karang ini. Nusa artinya pulau dan kembangan yang artinya bunga. Seiring pergantian zaman, nama Nusa Kembangan berubah menjadi Nusa Kambangan. Baiklah Dewi Wiswati, terima kasih telah memberikan kembang cangkok Wijaya Kusuma ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Setelah itu, Dewi Wiswati menghilang dari pandangan. Prabu Aji Pramasa sangat girang menerima hadiah kembang itu. Dengan tergesa-gesa, Prabu Aji Pramasa segera mengambil dayungnya untuk kembali ke daratan Cilacap. Namun, karena terlalu gugup dan kurang hati-hati, kembang itu jatuh ke laut dan hilang tergulung ombak. Beberapa lama kemudian di kerajaan Kediri, ramai berita adanya pohon ajaib tumbuh di dekat Pulau Nusa Kambangan. Maaf Raja, saya akan melaporkan bahwa di dekat Pulau Nusa Kambangan terdapat pohon ajaib tumbuh. Dengan penuh penasaran, sang raja berkata, "Antarkan aku ke sana, Pak. Aku ingin tahu pohon aneh seperti apa yang ramai diperbincangkan." Setelah sampai di sana, raja menyaksikan pohon aneh yang tidak berbuah itu. Lalu ia berkata, "Ini adalah pohon yang tumbuh dari cangkok Wijaya Kusuma yang kuperoleh dari Dewi Wiswati." Melihat pohon itu, Prabu Aji Pramasa teringat kata-kata Dewi Wiswati bahwa barang siapa yang memiliki benda ini, ia akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Namun, apa hendak dikata, nasi telah berubah menjadi bubur. Ia sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan. Dari cerita rakyat kembang Wijaya Kusuma, kita bisa mendapatkan pesan moral, yaitu kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan dari Sang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum